Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali kita masuk dalam materi matematika ya, untuk materi yang baru. Dan untuk tema hari ini masih ada hubungannya dengan persamaan lingkaran yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, tapi bedanya untuk hari ini yang akan saya bahas adalah menentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran yang diketahui. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kamu disuruh buat persamaan lingkaran kan, kalau diketahui titik pusat dan jari-jari. Nah, sekarang kebalikannya, kalian menentukan titik pusat dan jari-jari dengan persamaan lingkaran yang sudah diketahui. Oke, kita langsung masuk materi ya. Nah, ini bentuk umum untuk persamaan lingkaran, rumusnya seperti ini. Ya, kalian amati ciri-cirinya, bentuknya seperti ini modelnya ya. Jadi x kuadrat, ini kuadrat x kuadrat ditambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Jadi diingat baik-baik, bentuknya harus seperti ini ya. Yang punya koefisien, maaf maksud saya yang punya koefisien atau yang boleh punya angka itu hanya x dan y serta di sini ada konstanta. Di depan y kuadrat dan di depan x kuadrat ini tidak boleh ada angka ya. Jadi kalau bentuknya sudah seperti ini, yang diketahui A, B, dan C-nya itu berarti sudah paten. Ya. Nah, jika persamaan lingkaran bentuknya sudah seperti ini, maka ini adalah rumus untuk menentukan titik pusat dan jari-jari. Ini rumus untuk menentukan titik pusat, saya singkat TP. Titik pusatnya kan berarti pasti koordinatnya X, Y ya. Nah, berarti untuk menentukan koordinat X, Y itu rumusnya adalah min A per 2, min B per 2. Jadi A-nya diambil dari sini, ya, dari persamaan lingkaran. Dan B diambil dari sini, dari persamaan lingkaran juga. Pasti nanti diketahui di soal, begitu. Kemudian untuk jari-jari, ini saya singkat R, ya. Biasa kan jari-jari kan R ya, radius. Rumusnya adalah R sama dengan akar. Ini akarnya sampai pojok, ingat akar garisnya ya. Rumusnya adalah R sama dengan akar A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 4 min C. Begitu. Ini rumusnya yang diketahui. Oke, jadi sekali lagi untuk tema hari ini adalah kita menentukan titik pusat dan jari-jari. Nah, persamaan lingkarannya nanti diketahui di soal. Nah, ini adalah contoh soal. Ya, contoh soalnya yang akan saya berikan buat kalian supaya kalian bisa mengerjakan latihan ya, latihan yang akan saya berikan untuk kalian, tugas kalian gitu. Oke. Ada dua nomor sebetulnya, ini soal nomor 1 ya. Tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran berikut. Ini diketahui persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x min 4y min 20 sama dengan 0. Ini sudah sama dengan rumus persamaan lingkarannya ya. Ini x kuadrat tambah y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Ya, oke. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Begitu caranya. Berarti untuk A itu berarti adalah koefisien dari X atau angka yang menempel di X, yaitu angka plus 2 atau 2. Nah, kemudian B itu adalah koefisien dari Y atau angka yang menempel di Y, yaitu bukan 4 ya, tapi negatif 4. Kenapa? Karena di sini rumusnya semua tandanya plus. Jadi kalau di sini ada angka 4 dan negatif, berarti negatifnya harus ikut di B. Berarti B-nya adalah minus 4. Dan C berarti di sini ya, konstanta yaitu minus 20. Nah, kalau sudah ABC-nya kalian tuliskan, maka kita akan masuk dalam rumus untuk mencari titik pusat. Ya, ini adalah rumus titik pusat, yaitu min A per 2, min B per 2. Berarti sama dengan min, A-nya 2 ya, berarti min 2 per 2, min B-nya min 4. Jadi ini tanda negatifnya double ya, jangan cuma satu kamu tulis. Nah, seperti ini. Oke, min 2 per 2 sama dengan min 1. Min sama min jadi positif, berarti 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, inilah titik pusatnya, jadi min 1,2. Oke, selanjutnya jari-jari. Rumus jari-jari tadi adalah akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 min C. Ini ya. Oke.
Kemudian ini kita masukkan angka A-nya 2 ya, berarti 2 kuadrat per 4 ditambah B kuadrat berarti min 4 kuadrat per 4 dikurangi C, berarti kurangi min 20. Seperti ini. Ya. Saya lanjutkan di bawah, semoga cukup ya. Berarti akar ini berarti 2 kuadrat 4 ya. 4 per 4 ditambah min 4 di kuadrat adalah positif 16 ya, berarti 16 per 4 min 20, min dikali min plus berarti plus 20. Nah, seperti ini. Oke, nggak cukup, kita pindah ke halaman baru ya. Ini saya salin ulang. Oke, berarti saya kopas dulu sebentar. 4 per 4, 16 per 4 tambah 20 ini ya. Berarti sama dengan 4 dibagi 4, 1 tambah 16 bagi 4, 4 ditambah 20. 1 tambah 4 tambah 20 adalah 25. Setelah diakar hasilnya ada 5. Jadi jari-jarinya adalah 5. Ya, gampang kalau soal kalau kalian tahu rumusnya, ya kan? Nah, oke, selanjutnya. Tapi nanti jangan khawatir kalau pas ujian itu nanti akan saya kasih tahu rumusnya aja, karena tujuan kalian belajar matematika itu bukan menghafal rumus, tapi supaya kalian paham dan mengerti cara pengerjaan soal matematika. Langkah demi langkah, step-stepnya, jadi bukan hafal rumusnya saja. Oke, ini soal kedua. 2x kuadrat tambah 2y kuadrat min 8x min 8y min 14 sama dengan 0. Perhatikan, ini bentuknya tidak sama dengan ini, persamaan lingkaran. Tadi saya bilang di awal, di depan x kuadrat dan di depan y kuadrat itu tidak boleh ada koefisien atau angka apapun. Ya. Nah, untuk soal yang ini ada angkanya. Ada angka 2, ada angka 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya supaya angka di depan ini hilang? Ya, berarti harus kita sederhanakan, yaitu kita bagi dengan 2. 2-nya ini harus dihilangkan. Ya, ini angka ini pasti sama semua. Jadi, ini kita sederhanakan dibagi 2. Yang dibagi 2 bukan cuma x kuadrat dan y kuadrat ya, tapi harus semuanya. Min 8x, min 8y, min 14 sama dengan 0, semua juga harus dibagi 2. Oke, kita sederhanakan. Ini jadinya x kuadrat, ini y kuadrat, ini jadinya 4 ya, karena dibagi 2. Ini juga jadinya 4 karena dibagi 2. Ini jadinya 7, 0 dibagi 2 tetap 0. Nah, ini yang saya maksud. Ini sudah sesuai dengan persamaan lingkaran, ya, dengan rumus umumnya. Langkah berikutnya, kita tentukan A, B, dan C-nya. A itu berarti koefisien X, yaitu min 4 ya. B yaitu koefisien Y, yaitu min 4 juga. C adalah konstanta, yaitu min 7. Oke. Kalau sudah ketemu semua, berarti tinggal kita masukkan rumus. Titik pusat rumusnya min A per, maaf. Typo. Min A per 2, min B per 2 ya. Ini berarti A-nya adalah min 4, berarti min 4 per 2, min B-nya juga min 4, berarti minnya double lagi ya. Nah, seperti ini. Min dibagi min plus, berarti positif 4 bagi 2 hasilnya 2. Saya langsung hasilnya ya. Min dibagi min plus, berarti 4 dibagi 2 hasilnya juga 2. Nah, jadi titik pusatnya jawabannya adalah ini. 2,2. Oke, sekarang jari-jari. Tulis dulu rumusnya. A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 min C. Oke. Kita tulis di sini, kalau nggak cukup kita ke sebelahnya ya. Akar A kuadrat berarti min 4 di kuadrat per 4 ditambah B-nya kebetulan sama juga, jadi min 4 di kuadrat per 4 min C.
C-nya min 7 berarti min 7. Begini ya. Oke, kita pindah ke sini. Berarti R sama dengan akar. Min 4 dikuadrat adalah 16, berarti 16 per 4. Ditambah ini juga sama ya, min 4 dikuadrat juga 16. 16 per 4, min dikali min plus, jadi plus 7. Sama dengan akar, 16 dibagi 4, 4. 16 bagi 4, 4. Ditambah 7. Jadi 4 tambah 4 ditambah 7, jadi sama dengan akar 15. Ini kalau nggak bisa diakarkan gimana, Miss? Ya udah, ini jawabannya. Nggak usah maksa harus bisa diakarkan ya. Pokoknya bentuknya sudah seperti ini hasil akhirnya. Jadi R-nya adalah akar 15 dan titik pusatnya adalah 2,2. Ya, oke. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika kalian ada yang kurang paham, silakan diulangi lagi videonya dari awal, atau bisa kalian pause ya, atau bisa pokoknya diulang lagi. Keuntungannya video pembelajaran yang seperti ini. Dan saya harap kalian mengerti yang saya sampaikan untuk materi hari ini. Ya, oke, selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.